Bapak. Selamat ya. Maaf Bapak mengganggu waktu Bapak. Jadi perkenalkan Bapak, saya Bu Ibu dari SMA ini. Saya ingin melakukan wawancara terkait tugas CDP Autonomi 7 tentang modul 3.1. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama itu adalah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Selama ini untuk menangani kasus-kasus yang dari sekolah, biasanya kita mengidentifikasi itu berdasarkan laporan dari guru BK yang menangani anak-anak misalnya berkasus, kemudian juga laporan dari pengelola, kemudian kita inventaris terlebih dahulu bagaimana kasusnya, kemudian masalah apa itu. Setelah itu mungkin sebelum kita memanggil pihak-pihak yang berkasus, mungkin kita dulu diskusi antara saya dengan pengelola, termasuk juga guru BK dan siswaan, sehingga nanti dalam penyelesaiannya kita bisa memberikan keputusan nanti yang adil dan bijaksana. Kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengalami nilai kebajikan. Nah, biasanya yang kita lakukan di sekolah adalah kasus apakah itu sama-sama benar atau sama-sama salah. Biasanya keputusan tidak sendiri, terlebih dulu harus berkoordinasi dengan yang terkait, atau yang mengalami kasus atau yang bermasalah. Kemudian kita identifikasi, nah kemudian mungkin kita perlu waktu juga untuk mendiskusikan dengan pengelola sekolah. Setelah itu baru nanti bisa kita putuskan berdasarkan pemanggilan mereka yang berkasus, termasuk orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap siswa yang mengalami kasus. Gitu ya Pak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, dalam pengambilan keputusan atau penanganan kasus itu biasanya langkah-langkahnya itu mulai dari mengidentifikasi permasalahan tersebut atau kasus tersebut, kemudian kita berkoordinasi dengan Bapak Ibu dulu atau teman-teman yang kita ajak terlibat di dalam penyelesaiannya. Setelah itu baru nanti kita mengambil keputusan berdasarkan aturan atau berdasarkan mungkin kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada di sekolah. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, hal-hal yang kita anggap efektif dalam pengambilan keputusan nanti itu adalah selalu berkoordinasi dengan teman-teman di pengelola yang terlibat, yaitu nanti juga kita termasuk yang mengelola kesiswaan. Nah, kemudian nanti menginventarisnya, kemudian nanti mencari solusi jalan pemecahannya dan duduk bersama dengan mereka atau orang-orang yang mengalami untuk mengambil keputusan yang bersifat bijaksana pada diri. Kemudian apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, biasanya yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema itu biasanya mungkin tidak bisa memuaskan pihak-pihak yang berkasus, terutama ini apakah itu dia merasa benar atau mungkin padahal itu salah atau sebaliknya. Nah, namun tetap dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa diputuskan sendiri oleh saya dan selalu berkoordinasi dengan teman-teman, kemudian apa hasil dari pembicaraan itu yang menjadi keputusan yang terbaik. Selama ini apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Dan untuk prosedur seperti apa yang biasanya lakukan? Nah, biasanya dalam menyelesaikan kasus tersebut, biasanya setelah diinventaris, kemudian kita cari mungkin waktu yang cocok, waktu yang kita sepakati antara pihak-pihak yang berkasus, termasuk juga kita di sekolah. Nah, nanti setelah
kesepakatan itu ada, kapan waktunya, pukul berapa, jam berapa, di mana nanti baru kita selesaikan dengan tadi saya sampaikan dengan tetap mengambil yang sifat bijaksana dalam pengambilan keputusan pada proses tersebut. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya secara khusus tidak ada, cuman karena kita merupakan organisasi sekolah, terutamanya biasanya jelas keputusan itu walaupun menjadi tanggung jawab sekolah tetap diambil keputusan itu secara musyawarah mufakat antara pengelola sekolah dengan mereka-mereka atau siswa yang mengalami kasus. Ini pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang tadi disampaikan, ya pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman dari penyelesaian beberapa kasus yang di sekolah mungkin merupakan suatu tantangan sesungguhnya, tetapi juga merupakan suatu hal yang menjadi pembelajaran yang mana nanti jika terjadi hal kasus-kasus yang sama mungkin bisa kita menyelesaikannya secara bijaksana dan adil terhadap kasus dimanapun, baik di sekolah mungkin ataupun di rumah tangga atau di masyarakat. Bapak, mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan terkait dengan kegiatan ini. Terima kasih Bapak atas kesediaannya. Sekali lagi, mohon maaf jika ada hal yang berkenan. Oke, sama-sama.